Vonis 15 tahun kurungan, denda 500 juta rupiah, serta uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar Amerika. Ya sekarang kan kita susah, udah tersangka semua orang-orang nggak ada yang dekat lagi ya, semua uang-uang yang ditagih juga udah susah, ya salah satunya jual aset dan saya akan terus kooperatif untuk bantu KPK. Ya. Apa benar yang di Pondok Indah, Pak? Pokoknya ada. DPD RI Irman Gusman digiring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Sabtu dini hari 17 September 2016. Irman diciduk bersama 3 orang lainnya yang diduga terlibat dalam praktik suap dalam pengurusan impor gula. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK juga menyita uang senilai 100 juta rupiah sebagai barang bukti. Uang tersebut diduga menjadi upah rekomendasi agar CV Semesta Berjaya memiliki hak tambahan kuota. Pasca operasi tangkap tangan Bupati Kudus oleh penyidik KPK, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Minggu malam kemarin mendatangi kantor Bupati. Ganjar datang untuk memberikan surat pengangkatan Wakil Bupati Kudus Hartopo sebagai pelaksana tugas Bupati Kudus. Setelah PLT Bupati Kudus diangkat, Ganjar memastikan. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Saya ingin menjadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberi contoh kepada rekan-rekan koruptor yang lain, tidak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau pengen sembunyi, bukankah persembunyian yang paling aman bagi koruptor justru ada di pengadilan? Kita nggak bakal diperlakukan bagai maling ayam. Paling ditanyai sedikit basa-basi, minta bagian hasil korupsi. Tak ada ruginya kalau kita berbagi sedikit pada hakim, jaksa, dan polisi. Toh itu juga bukan uang milik kita. Makanya saya di sini minta diadili. Saya tidak akan membantah. Itu urusan pengacara saya. Karena untuk itulah mereka dibayar. Ya, membuat saya kelihatan tak bersalah. Jadi, Bapak tidak akan membantah kalau Bapak dibilang koruptor kakap. Saya hanya ingin meluruskan anggapan yang keliru, yang menyatakan koruptor macam saya tak lebih benalu bangsa, tak berguna. Koruptor macam saya justru aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Terjadi pemerataan seperti pembangunan-pembangunan. Korupsi juga terjadi di segala bidang. Kami tak pernah menikmati bukan sendiri. Kami justru ikut menyumbang pembangunan rumah ibadah, menyantuni anak yatim, menyokong olahraga, dan lain sebagainya. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara mengelabui dengan berbuat baik, kami menjadi dihormati. Contohnya seperti bila ada hajatan, kami disuruh duduk di depan. Terus selanjutnya contohnya seperti dimintai berbicara di pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan para mahasiswa-mahasiswa yang terus berdemonstrasi menuntut semua koruptor dipenjarakan? Naif. Bila marah mahasiswa terus menuntut koruptor dipenjarakan, nanti malah repot, mesti membuat banyak penjara. Karena 70% warga Republik Indonesia pasti akan masuk penjara. Tidaklah itu hanya akan menghabiskan anggaran belanja negara. Percayalah, biaya memenjarakan koruptor
jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM yang dialokasikan buat mengatasi kemiskinan. Jadi, memenjarakan koruptor itu justru kontraproduktif bagi keuangan negara. Daripada uang dihambur-hamburkan membangun penjara, lebih baik uang itu kami korupsi, lalu kami bagi-bagi secara merata dan adil. Itu namanya korupsi yang adil dan beradab sesuai Pancasila. Atau biar lebih terdengar trendy, sesuai trias politika. Dalam demokrasi pasti ada distribusi yang sama antara eksekutif, yudikatif, legislatif. Korupsi ibarat lokomotif demokrasi yang membawa gerbong-gerbong keuntungan dan semua orang berebut ingin naik menikmatinya. Karena itulah, memberantas korupsi sama saja menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Itu berbahaya, bisa menimbulkan keonaran para demonstran bayaran. Sebagai koruptor yang baik, tentu saja saya tak ingin terjadi. Saya koruptor cita damai. Tolong, jangan terlalu pojokkan kami. Kalau soal unjuk kekuatan, kami juga bisa menggalang aksi besar-besaran. Pikirkan. Bila seluruh koruptor di negeri ini menggelar aksi mogok 1 hari saja, dari kantor kelurahan sampai istana negara, mesti mendadak sepi. Pelayanan publik terhenti, birokrasi macet, pabrik-pabrik tak berproduksi. Karena itu, mari kita hidup rukun berdampingan dengan damai. Yang koruptor, biarlah saja menjadi koruptor. Toh apa bedanya yang koruptor dan yang tidak koruptor? M.H. Ainun Najib bilang, kesalahan hanyalah kebenaran yang tertunda. Maka, yang gak korupsi pun hanya soal kesempatan yang tertunda. Karena daripada itu, marilah kita mulai menerima kenyataan. Anggap saja koruptor itu sebagian dari perekonomian kita. Sudah numpuk utangnya, banyak pula koruptornya. Atau ini ibarat kita masuk lokalisasi. Sudah bayar, terkena raja singa pula. Saya tidak malu mengakui diri saya sebagai koruptor. Sekarang, saya jadi lebih rileks. Sudah siap dihukum. Tahun pertama belajar pakai jas dan dasi. Tahun kedua belajar undang-undang RE. Tahun ketiga mulai kolusi dan korupsi. Tahun keempat hidup so aksi dan nikah siri. Tahun kelima berlimpahnya harta pribadi. Siap ulangi, bohongi rakyat dengan janji lagi. Suap rakyat dengan uang hasil korupsi. Yakin terpilih nanti jadi wakil rakyat lagi. Wali kota atau bupati, gubernur atau presiden,